perkenalkan, nama saya Dinda Cornelia dengan NIM 0320200085. Di sini, di video kali ini, aku akan membahas tentang materi pengkajian dan promosi kesehatan wanita oleh mata kuliah Maternitas Keperawatan 1 dengan Ibu Pembimbing Ibu Maria Pujastuti, SKEP NS MKEP. Oke teman-teman, gak usah berlama-lama lagi, kita akan masuk ke materinya. Kesehatan wanita banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Wanita sering dicitrakan dengan makhluk yang lemah atau yang sering mengalah dalam suatu keadaan. Anggapan seperti itu jelas-jelas merugikan kesehatan wanita. Perawatan kesehatan wanita dilaksanakan pada ranah komunitas. Jadwal screening berkala dapat mendeteksi penyakit secara dini dan mencegah perkembangan penyakit. Aspek pengkajian kesehatan wanita. Riwayat kesehatan wanita yang terdiri dari data pribadi, riwayat menstruasi, riwayat kehamilan, riwayat kontrasepsi, riwayat kesehatan keluarga, status kesehatan saat ini, gaya hidup, penyakit utama, atau masalah kesehatan. Aspek pengkajian kesehatan wanita secara fisik. Yang pertama itu kondisi fisik seperti tanda-tanda vital. Yang kedua nutrisi, yang ketiga cairan dan elektrolit. Yang keempat hygiene personal. Yang kelima istirahat dan tidur. Yang keenam kasih sayang dan seks. Yang ketujuh aktualisasi diri. Yang kedelapan rasa aman dan nyaman. Indikator kesehatan wanita merupakan ukuran yang menggambarkan atau menunjukkan status kesehatan wanita dalam suatu populasi tertentu. Indikator kesehatan wanita di Indonesia dapat dilihat dari angka kematian ibu, tingkat pendidikan ibu, pekerjaan ibu, dan usia harapan hidup. Kita akan masuk ke pembahasan tentang promosi kesehatan. Promosi kesehatan adalah proses membuat orang mampu meningkatkan kontrol terhadap dan memperbaiki kesehatan mereka, itu menurut WHO tahun 2009. Promosi kesehatan meliputi dan merangkum pengertian dari istilah pendidikan kesehatan, menyeluruh kesehatan, komunitas, informasi dan edukasi, serta istilah lain. Itu menurut Maulana tahun 2009. Masalah kesehatan umum yang sering dijumpai pada wanita. Yang pertama itu ada masalah infeksi saluran reproduksi seperti PMS atau HIV/AIDS. Yang kedua yaitu pencegahan dan penanganan aborsi serta infertil dan berbagai aspek kesehatan lainnya seperti kanker serviks dan kanker payudara. Kemudian ada osteoporosis, kemudian ada jantung koroner dan anemia. Upaya promosi kesehatan dalam keperawatan maternitas. Yang pertama itu promosi kesehatan pranikah. Yang kedua promosi kesehatan saat kehamilan. Yang ketiga promosi kesehatan saat persalinan. Yang keempat promosi kesehatan saat nifas. Yang kelima promosi kesehatan saat menyusui. Dan yang terakhir promosi kesehatan pada lansia. Promosi kesehatan pranikah. Perkawinan yang sehat merupakan persiapan kesehatan menghadapi perkawinan. Wanita yang memasuki masa dewasa muda sering menghadapi masalah-masalah yang berkaitan dengan sistem reproduksi. Masalah kesuburan alat reproduksi merupakan hal yang sangat penting untuk diketahui. Keluarga yang sehat dan cara mewujudkan serta membinanya yang adalah hal yang penting. Sistem reproduksi dan masalahnya harus diatasi. Penyakit yang berpengaruh terhadap kehamilan dan persalinan itu harus kita ketahui. Sikap perilaku pada masa kehamilan dan persalinan itu akan menentukan kesehatan wanita tersebut. Promosi kesehatan saat kehamilan. Masalah isu kesehatannya berupa masalah angka kematian ibu atau AKI. Ada beberapa faktor
penyebab kematian ibu di Indonesia, seperti faktor medis, faktor sistem pelayanan, faktor ekonomi sosial, dan faktor budaya. Yang pertama itu adalah untuk itu, ibu hamil dianjurkan agar memeriksa kehamilan dirinya sejak dini, mungkin yang minimal dilakukan 4 kali. Istirahat yang cukup dan menyesuaikan kondisi ibu dengan berbagai aktivitas yang akan dilakukan. Yang ketiga, persiapkan psikologis terkait adanya perubahan peran dan fungsi. Promosi kesehatan saat persalinan. Menganjurkan persalinan yang sehat dan tempat aman bagi petugas kesehatan yang sudah terlatih. Yang kedua, memotivasi ibu agar mempersiapkan tenaga untuk proses persalinan dengan memperhatikan konsumsi makanan dan minumannya. Yang ketiga, melibatkan keluarga dengan menganjurkan agar mendampingi ibu pada proses persalinan, terutama pada suami. Kemudian ada promosi kesehatan saat nifas. Promosi kesehatan saat nifas terdiri dari menjaga kesehatan ibu dan bayinya, baik fisik maupun psikologisnya. Yang kedua, mendukung dan memperkuat keyakinan dari ibu dan memungkinkan ia melaksanakan peran ibu dalam situasi keluarga dan budaya yang khususnya. Yang ketiga, memberikan pendidikan kesehatan tentang perawatan kesehatan diri, nutrisi, KB, menyusui, memberikan imunisasi kepada ibunya, dan perawatan bayi. Kemudian ada promosi kesehatan saat menyusui. Yang pertama, pengetahuan seputar ASI eksklusif. Yang kedua, menganjurkan ibu dan keluarga agar memberikan ASI secepat mungkin setelah bayi lahir. Yang ketiga, memberikan ASI eksklusif. Dan yang terakhir yaitu promosi kesehatan lansia, yaitu terdiri dari pengetahuan seputar menopause. Yang kedua, pengkajian tentang kesehatan fisik, mental, dan sosial. Sekian dari penjelasan saya mengenai pengkajian dan promosi kesehatan wanita. Terima kasih, jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube